Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas tentang meraih berkah dengan mewaris bagian kedua. Setelah bagian pertama kita membahas tentang bagaimana hukumnya, pengertiannya, dan manfaatnya. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika melaksanakan pembagian harta warisan. Jadi ketentuan pembagian harta warisan yaitu pembagian harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia merupakan hal yang terakhir dilakukan. Terakhir ya. Ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan. Selain pengurusan jenazah, wasiat dan hutang si mayatlah yang harus terlebih dahulu ditunaikan. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat menegaskan bahwa pembagian harta warisan dilaksanakan setelah penunaian wasiat dan utang si mayit, seperti yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain. Wa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Fa in kanat wahidatan falahan nisfu wa li abawayhi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad. Fa in lam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummi thuluth. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Ila akhir ayat, yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Surah An-Nisa ayat 11. Lanjut. Pembagian ahli waris. Jadi dalam Al-Quran itu sudah jelas. Kemudian kita bagi tentang pembagian ahli waris. Yang pertama adalah ahli waris zawil furud, yang bagian telah ditentukan sebagaimana di dalam Al-Quran. Yang kedua ahli waris asobah, yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh zawil furud. Jadi nanti setelah ditentukan yang sudah dapat yang seharusnya sudah dapat, baru ada namanya ahli waris asobah, yang artinya dia hanya mendapat sisa. Kita lanjut. Ahli waris zawil furud, yang pertama adalah ibu, tadi sudah dijelaskan. Yang kedua bapak, yang ketiga duda atau istrinya yang meninggal. 4 janda, yaitu suaminya yang meninggal. Yang 5 saudara laki-laki seibu. Yang ke-6 saudara perempuan seibu. Yang ke-7 cucu perempuan dari anak laki-laki. 8 saudara perempuan kandung. 9 saudara perempuan sebapak. 10 kakek dan nenek. Kemudian ahli waris asobah. Ahli waris asobah adalah perolehan bagian dari harta warisan yang tidak ditetapkan bagiannya dalam furud yang 6, yaitu 1/2, 1/4, 1/3, 2/3, 1/6, 1/8. Tetapi mengambil sisa warisan setelah ahli waris zawil furud mengambil bagiannya. Ahli waris asobah bisa mendapatkan seluruh harta warisan jika ia sendirian, atau mendapatkan sisa warisan jika ada ahli waris lainnya, atau tidak mendapatkan apa-apa jika harta warisannya tidak tersisa. Lanjut. Ahli waris asobah terbagi: 1 asabah bin nasab, yang kedua asabah bis sabab. Nah, apa itu asabah bin nasab? Nah, pertama asabah bin nafsi
semua ahli waris laki-laki, ya. Jadi asbab bin nasab itu terbagi, yang pertama adalah asbab bin nafsi, semua ahli waris laki-laki kecuali suami, saudara laki-laki seibu, dan mu'tik yang memerdekakan budak. Yang kedua, asbab bil ghairi. 1. Anak perempuan bisa menjadi asbab bila bersama dengan saudara laki-lakinya. 2. Cucu perempuan keturunan anak laki-laki bisa menjadi asbab bila bersama dengan saudara laki-lakinya, atau anak laki-laki pamannya, cucu laki-laki dari anak laki-laki, baik yang sederajat dengannya atau bahkan lebih di bawahnya. 3. Saudara kandung perempuan akan menjadi asabah bila bersama dengan saudara kandung laki-laki. 4. Saudara perempuan seayah akan menjadi asabah bila bersama dengan saudara laki-laki. Yang ketiga, asabah ma'al ghairi. 1. Saudara perempuan sekandung atau satu orang atau lebih berada bersama dengan anak perempuan satu atau lebih, atau bersama putri dari anak laki-laki satu atau lebih, atau bersama dengan keduanya. Saudara perempuan seayah satu orang atau lebih bersama dengan anak perempuan satu atau lebih, atau bersama putri dari anak laki-laki satu atau lebih, atau bersama dengan keduanya. Jadi ada 3 pembagian asbab bin nasab. Ya, kalau asbab bin nafsi itu ya artinya memang sudah dapat bagiannya, sedangkan asbab bil ghairi itu ada sabab musababnya sama ma'al ghairi, artinya dia bersama siapa. Kalau asbab bil ghairi itu lebih mengarah siapa yang sebelumnya, sedangkan asbab ma'al ghairi itu ada yang ditemaninya. Lanjut, asbab bisabab. Yang termasuk asbab bisabab karena sebab adalah orang yang membebaskan budak, baik laki-laki atau perempuan. Yang kedua, dari penjelasan tentang pembagian harta warisan di atas, jika semua ahli waris itu ada atau berkumpul, maka ada 3 kondisi yang harus diperhatikan seperti berikut ini. 1. Jika semua ahli waris laki-laki berkumpul, maka yang berhak mendapatkan warisan hanyalah 3 orang, yaitu ayah, anak laki-laki dan suami, dengan pembagian ayah 1/6, suami 1/4, dan sisanya adalah anak laki-laki atau asabah. 2. Jika semua ahli waris perempuan berkumpul, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah 5, yaitu istri 1/8, ibu 1/6, anak perempuan 1/2, dan sisanya saudara perempuan sekandung sebagai asabah. 3. Jika terkumpul semua ahli waris laki-laki dan perempuan, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah 5 orang, yaitu ibu, bapak, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau istri. Di sini ada beberapa contoh kasus pembagian waris dalam Islam. Pertama, seseorang meninggal dunia, meninggalkan harta sebesar 180 juta. Ahli warisnya terdiri atas istri, ibu, dan 2 anak laki-laki. Hasilnya adalah pembagian bagian istri itu 1/8 karena adanya anak-anak, ibu 1/6 karena masih adanya istri dan anak, dan 2 anak laki-laki asabah. Asal masalahnya dari 1/6 dan 1/8. KPK kelipatan. Jadi kalau untuk membaginya itu kita pakai KPK ya, supaya dapat hasilnya. Kelipatan persekutuan terkecil dari bilangan penyebut 8 dan 6 adalah 24. Istri 1/8 dikali 24 ya, kali 180 juta dapatnya 22.500.000 rupiah. Ibu 1/6 dikali 24 kali 180 juta mendapatkan 30 juta rupiah. 2 anak laki-laki ini sisanya ya. Jadi ketika sudah mendapatkan ini, maka sisa dari yang didapatkan istri sama ibu itulah yang dia dapatkan, yaitu 127.500.000 rupiah. Jadi masing-masing anak laki-laki memperoleh mawaris sebesar 127.500.000 rupiah dibagi 2, maka hasilnya 63.750.000 rupiah.
Jadi ini kalau dia dapat kalau pas hitungannya. Nah, ada 3. Nah, bagaimana kalau misalnya malah mendapatkan pembagian yang dimana itu semua hanya harus ada lebih, ada yang kurang. Nah, ini ada contoh perhitungan dengan aul. Aul itu artinya lebih. Seseorang meninggal dunia meninggalkan harta sebesar 40 juta. Ahli warisnya terdiri atas suami dan 2 saudara perempuan sekandung. Pembagian hasilnya adalah sebagai berikut. Ini aul, ya artinya dia lebih 1 gitu. Nah, bagian suami 1/2 dan bagian 2 saudara perempuan 2/3. Asal masalahnya dari 1/2 dan 2/3 adalah ini KPK kelipatan persekutuan terkecil dari bilangan tersebut 2 dan 3 adalah 6. Sementara pembilangnya adalah 7. Jadi otomatis dia aul. Jadi lebih banyak pembilangnya dibandingkan penyebutnya. Maka terjadi 7/6. Untuk perhitungannya dalam kasus ini harus menggunakan aul, yaitu dengan menyamakan penyebut dengan pembilang aulnya. Nah, jadi ketika terjadi seperti ini, maka diubah yang seharusnya jadi 6 berubah menjadi bilangnya 7. Suami mendapatkan 3/7 dikali 42 juta mendapatkan 18 juta. 2 saudara perempuan sekandung mendapat 4/7 dikali dengan 42 juta mendapatkan 24 juta rupiah. Jadi kalau aul itu berapa yang didapatkan dari penjumlahan itu, maka itulah yang dijadikan pembilang, penyebut. Lanjut, yang ketiga, perhitungan dengan menggunakan rat. Rat itu berarti dia kurang dari penyebutnya. Seorang meninggal dunia meninggalkan harta sebesar 120 juta. Ahli warisnya terdiri dari ibu dan seorang anak perempuan. Pembagian hasilnya adalah sebagai berikut. Bagian ibu 1/6 dan bagian 1 anak perempuan adalah 1/2. Asal masalahnya dari 1/6 dan 1/2, penyebut 6 dan 2 adalah 6. Maka bagian masing-masing adalah 1/6 dan 3/6. Nah, dalam hal ini masih tersisa harta waris sebanyak 2/6. Untuk penghitungan dalam kasus ini harus menggunakan rat, yaitu membagikan kembali harta waris yang tersisa kepada ahli warisnya. Jika dilihat bagian ibu 1/6 dan 1 anak perempuan 3/6, maka perbandingannya adalah 1/3. Maka 1/6 ditambah 3/6 sama dengan 4/6, dijadikan 4/4 dengan perbandingan 1/3. Maka hasilnya adalah ibu mendapatkan 1/4 dikali 120 juta mendapatkan 30 juta rupiah. 1 anak perempuan mendapatkan 3/4 dikali 120 juta mendapatkan 90 juta rupiah. Oke. Kita lihat apa sih, kenapa harus kita mempelajari hukum waris dalam Islam? Pertama, terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Ketika kita sudah dapatkan sebuah hukum, jadi kita mempunyai dasar. Jadi kita ada namanya rasa ikhlas. Itu sudah memang ditentukan. Karena ingat, ketika ada yang lebih besar mendapatkan harta warisan, itu pasti punya hikmah. Karena suatu hukum itu tidak akan pernah turun kalau tidak ada sabab musababnya. Yang kedua, menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian. Yang ketiga, peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam. Mungkin itu dulu dari Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.